Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera, Salam Eling. Para sahabat Eling dimanapun saat ini berada, para guru, mohon izin untuk berbagi. Jadi ada banyak sahabat yang datang ke Eling itu bertanya tentang kenapa sih hidup saya tuh selalu lingkarannya ini aja, ketemunya ini aja. Kenapa bisa begitu? Nah, dari konteks ini, sebenarnya berdasar dari perjalanan yang panjang dan termasuk akumulasi jangka panjang yang biasanya terbentuk sebuah pola atau pattern di dalam diri kita sebagai sebuah culture di dalam diri yang bisa jadi bentukannya adalah trauma, bentukannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejadian yang selalu membuat kita jadinya limit atau sering kita kenal dengan istilah mental block. Jadi di mental block ini akan kita bahas di video yang lain. Hari ini kita akan fokus dengan salah satu penyebab dari lingkaran yang tidak pernah selesai itu. Dan ini biasanya terjadi di dalam setiap keseharian kita. Dari kecil kita selalu dihadapkan dengan begitu banyak kenyataan. Ada pembelajaran yang positif yang membuat kita bertumbuh semakin bahagia gitu ya. Tapi di balik itu ada juga hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Sehingga menumbuhkan, menorehkan luka ataupun menorehkan rasa kesal, rasa marah, rasa cemas, rasa sedih yang begitu mendalam. Sebenarnya konteks inilah yang akan membuat kita selalu berputar dalam lingkaran yang sama itu. Nah, di dalam konteks ini biasanya selalu berhubungan dengan bagaimana kita membangun ketidakmelekatan. Nah, karena sebenarnya yang membuat kita menderita itu adalah kemelekatan kita. Kemelekatan kita terhadap apapun itu bentuknya. Kemelekatan terhadap hal yang baik, kemelekatan terhadap hal yang buruk, kemelekatan terhadap hal yang positif pun akan ujung-ujungnya menjadi sebuah penderitaan. Jadi, di sini dibutuhkan waktu untuk kita dalam keseharian itu step back dan kembali melihat dengan jernih foggy yang ada dalam pikiran kita itu, ketidakjelasan, blunder yang ada dalam pikiran kita itu perlu kita leremkan sejenak dengan duduk hening, merasakan nafas, melakukan refleksi dalam bentuk meditasi, dalam bentuk zikir, dalam bentuk japa, dalam bentuk apapun yang bisa mengoneksikan energi kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena ibaratkan seperti air yang keruh. Jadi pengalaman yang positif dan negatif, kita bayangkan itu bahwa perjalanan hidup kita itu sama seperti gelas. Gelas itu di dalamnya dari perjalanan kita dari dulu sampai hari ini, kalau pengalaman negatif, anggaplah itu kita masukkan batu, kerikil, dan juga lumpur di dalamnya. Kemudian pengalaman baik, kita masukkan air jernih di dalamnya. Bisa dibayangkan, meskipun si gelas itu isinya juga air jernih, tapi dengan lumpur-lumpur itu dan batu-batu itu, dia memberikan volume yang mengambil alih volume gelas itu sehingga rasanya semuanya mumet. Dan kalau kita tidak mengambil jeda, terus diaduk aja itu gelas, maka jadinya warnanya apa? Warnanya keruh. Kehidupan kita sehari-hari penuh dengan warna. Kekeruhan itu akan terus terjadi di saat kita moving forward. Tetapi kita butuh waktu untuk step back dan merasakan nafas kembali ke dalam diri agar apa? Agar keruh itu turun. Agar keruh itu lerem. Sehingga yang jernih di atas ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Tetapi lumpurnya kan masih di sana. Tetapi batu-batu yang melingkupi ruang itu kan masih di sana. Iya, oleh karena itulah kita nggak cukup hidup itu hanya sekedar kerja.
Nggak cukup hidup itu hanya sekedar melakukan ritual sehari-hari dalam artian ya hidup aja gitu, nggak cukup. Kita membutuhkan beberapa mode pendekatan yang hari ini menjadi sebuah keharusan adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik secara holistik di dalam diri kita sendiri agar mampu kita terkoneksi ke luar diri dengan baik. Dan biasanya dirangkumnya dengan kata wellness. Jadi, wellness itu adalah sebuah kebutuhan pokok saat ini yang bisa akan membantu kita melihat sesuatu itu dengan clear. Kembali ke Eling. Eling ke dalam diri untuk mengenali siapa diri saya. Eling melihat bahwa ternyata di gelas itu ada banyak muatan-muatan yang juga dia kadang memberikan trigger-trigger tertentu yang bentukannya adalah trauma. Nah, di dalam konteks ini yang kita butuhkan adalah praktek spiritual. Praktek spiritual itu seperti apa? Nah, spiritualitas itu adalah nilai hidup, bukan sesuatu klinik yang jauh dari diri kita sendiri. Spiritual itu adalah laku hidup yang mengikuti value, yang mengikuti sebuah nilai, yang akhirnya apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebermanfaatan holistik dan bisa jangka panjang dan berkelanjutan. Jadi, spiritualitas itu adalah the value of yourself, nilai dari dirimu sendiri yang tidak bisa terpisah dari dirimu sendiri. Karena kita punya 5 lapisan tubuh yang biasanya kita dipening di dalam setiap kelas yang kita lakukan di Eling, itu terdiri dari lapisan tubuh material dan lapisan tubuh spiritual yang nggak bisa terpisahkan. Sehingga di dalam konteks ini, hal yang sangat penting adalah masuk ke dalam diri, mengenali who am I, siapa diri saya yang sebenarnya, agar mampu laku hidup itu berjalan dengan baik sesuai dengan formatnya. Nah, kembali lagi ke gelas yang tadi. Gelas yang tadi itu mengandung ada banyak lumpurnya, ada batu-batunya yang kadang-kadang membuat kita mumet dan rasanya tuh mumet dan bahasa Balinya tuh koste ya, kayak nggak ada ruang gitu, nggak ada ruang gerak. Nah, sebenarnya inilah yang perlu kita sadari di saat kita tidak punya ruang untuk menerima orang lain. Ternyata itu datangnya dari kita nggak punya ruang untuk menerima diri kita sendiri. Karena gelas kita penuh dengan memori-memori yang belum kita ampuni, memori-memori yang belum kita maafkan, kondisi-kondisi yang belum mampu kita lepaskan dan tidak melekat dengan itu. Sehingga praktek spiritual ini seperti tapa brata, seperti meditasi, yoga, pranayama, dan pengetahuan hidup yang kompleks di dalamnya sangatlah kita butuhkan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan si lumpur-lumpur dan batu ini agar gelas kita itu lebih jernih. Sehingga ada ruang untuk kita merasakan kelegaan di dalam diri kita dan mampu menerima hal yang ada di luar diri kita. Jadi, semua ekspresi-ekspresi yang datang dari diri kita sendiri terhadap sesuatu yang ada di dalam ataupun di luar diri kita, semua cerminannya adalah tentang bagaimana dan apa sebenarnya investasi yang kita miliki di dalam kepala kita sendiri, di dalam diri kita sendiri, mengalir dalam darah kita, terekam di dalam setiap susunan saraf yang ada dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu sangat cerdas. Maka dari itu, jalan spiritualitas adalah jalan utama yang akan membantu kita masuk ke dalam diri untuk mampu mengampuni, memaafkan, melihat itu dengan just the way it is, melihat itu dengan apa adanya tanpa judgment. Sehingga di situ kita bisa melihat sesuatu secara objektif. Sehingga tidak ada karma-karma baru lagi yang tumbuh. Karma-karma baru lagi yang isiannya negatif yang akhirnya terjadi lagi karena kita tidak mampu mengelola action kita. Nah, jadi di dalam konteks ini, kemelekatan akan menjadi jembatan untuk kita membangun karma negatif yang begitu panjang dan tidak akan pernah selesai, yang akan membawa kita selalu berputar di dalam lingkaran yang sama,
Dan hal yang harus kita lakukan adalah luangkan diri, connect ke dalam diri untuk eling, dan bersihkan apa yang harusnya kita bersihkan agar frekuensi yang kita tarik, frekuensi yang terpancar dan terkoneksi dengan kita adalah frekuensi yang penuh dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Dan jalan tengahnya adalah eling. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi para kawan semua. Dan untuk saat ini, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar dan boleh like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update yang penuh dengan makna dan inspirasi dari Bali Healing Spirit. Rahayu, namaste, stay eling.